Kembali di Kompas Petang, saya kembali lagi bersama dengan peneliti ICW Kurnia Ramadana dan juga Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Bung Noel tadi menyambung sebelum break. Kalau kata Mas Kurnia, kalau memang Presiden tidak punya kepentingan tapi tidak berani mengambil keputusan misalnya soal revisi Undang-Undang KPK. Bung Noel kenapa tidak setuju tadi? Ya karena gini, belum terbukti ada pelemahannya. Sampai detik ini ada nggak pelemahannya? Hari ini memang kita lihat, ini bukan di pemerintahnya, tapi di pimpinan KPK itu sendiri. Yang tidak berani menghukum mati korupsi bansos. Itu menjadi catatan kita. Kedua, meng-SP3-kan kasus BLBI. Dan ini menjadi catatan kita sebagai pendukung Presiden. Jadi ginilah, jangan memframing seakan-akan Presiden Jokowi ini anti terhadap pemberantasan korupsi. Beliau sampai detik punya komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Pemerintahan terakhir dia menyampaikan ke kita bahwa komitmen saya terakhir dalam pemerintahan saya adalah bagaimana penegakan hukum dan penguatan di KPK itu sendiri. Jadi jangan salahkan presidennya dong, jangan salahkan pemerintahnya, salahkan kepemimpinan di KPK itu sendiri yang sampai sedetik ini tidak berani menghukum mati korupsi bansos dan lain-lain. Oke, kalau dari Mas Kurnia siapa yang harus ditunjuk tangan? Iya, makanya kalau ICW itu selalu melihat kalau dengar pidato Pak Jokowi itu sangat takjub ya, kalau nilai mungkin 10. Tapi realisasinya ternyata nilainya merah begitu. Realisasinya tidak ada. Dari mana buktinya? Tadi sudah sempat saya sebutkan, indeks persepsi korupsi kita menurun. Apakah itu bukan bukti konkret komitmen pemberantasan korupsi pemerintah menurun? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau tadi disalahkan itu kebijakan pimpinan KPK, pertanyaan saya, siapa yang memilih pimpinan KPK kalau bukan Presiden? Jelas sekali Presiden melanggengkan pelanggar kode etik menjadi ketua KPK. Itu jelas sekali pemberitaannya banyak disampaikan oleh media. Selain dari itu, bentuk pelemahan KPK lain akibat dari buah Undang-Undang KPK baru, OTT KPK pada tahun 2020 menjadi paling sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. KPK mengeluarkan SP3 tadi kalau Bang Immanuel kritik. Siapa yang memberikan kewenangan SP3 kepada KPK kalau bukan Presiden melalui perubahan Undang-Undang KPK? Maka dari itu sejak awal ICW sudah mengingatkan ada banyak sekali substansi yang amburadul dalam Undang-Undang KPK baru yang dibenarkan oleh Presiden Jokowi. Dan sedikit Mbak Friska, tadi saya masuk pada isu Mbak Friska yang di awal ya, ketika meletakkan foto Pak Presiden di samping logo KPK. Itu saja sudah keliru. Ada sebuah undang-undang yang mengatakan bahwa foto presiden itu dibenarkan ditaruh sejajar atau sedikit lebih rendah dari lambang negara. Apakah lambang negara logo KPK? Kan bukan. Lambang negara adalah burung Garuda dan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya tidak tahu apa dibalik gimmick. Oke. Tampaknya suaranya hilang tadi di akhir. Mas Kurnia, saya ke Bung Noel, silakan. Ya, ini kan selalu setiap problem-problem di KPK selalu dilimpahkan ke pemerintahan. Harus diingat, di pemerintahan Jokowi yang kedua dan terakhir ini, Jokowi punya komitmen untuk bagaimana menguatkan institusi hukum kita, apalagi KPK. Artinya ini bukan slogan semata. Kalau problemnya itu di ketua KPK, kemudian di parlemen dan sebagainya, jangan salahkan Presiden dong. Presiden hari ini sibuk bagaimana menyelesaikan problem COVID dan membangun bangsa ini lebih baik dan lebih beradab. Artinya jangan selalu memframing seakan-akan Presiden Jokowi ingin melemahkan. Sekali lagi nih Mas Kurnia, belum terbukti sampai detik ini Presiden melakukan pelemahan terhadap KPK. Indeks persepsi korupsi artinya gini, jangan itu menjadi parameter dong, Bos. Pokok itu Mas Kurnia. Di setiap negara, Bang Immanuel. Itu bukan buatan Indonesia. Semua negara melakukan tolak ukur pemberantasan korupsi dengan indeks persepsi korupsi. Bukan tidak dijadikan tolak ukur. Dan itu menjelaskan, kalau Bang Immanuel baca laporan Transparansi Internasional itu, selama ini indeks persepsi korupsi kita naik, tapi ketika proses revisi Undang-Undang KPK itu merosot tajam. Dan itu sudah diingatkan. Mas Kurnia, suaranya hilang lagi tadi di akhir tadi Mas Kurnia menjelaskan, Bung Noel, kalau IPK ini, indeks persepsi korupsi ini dijadikan standar di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi mau tidak mau itu jadi salah satu standar dan yang dikritisi soal revisi Undang-Undang KPK. Ya memang itu menjadi standar ya, itu menjadi parameter.
Tapi juga itu tidak menjadi ukuran yang belum terbukti juga sebetulnya. Kita memang terkejut dengan indeks yang disampaikan Transparansi Internasional. Memang kita kaget juga. Dan ini menjadi cambukan juga presiden dalam pemerintahan yang terakhir ini. Dan presiden juga harus peka. Dan ini bahaya juga buat bangsa ini. Kalau seandainya tren korupsi kita malah bukan menurun tapi meningkat, ini bahaya. Gitu. Saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan Mas Kurnia. Jangan pernah berhenti melakukan kritik terhadap pemerintahan ini. Karena kita lihat, saya jujur, saya pendukung presiden yang hari ini juga mulai sedikit tidak nyaman karena banyak para brutus-brutus yang hari menikmati candu kekuasaan. Gitu. Tapi sekali lagi, saya yakinkan Presiden Jokowi tidak punya niat untuk melemahkan institusi KPK itu sendiri. Oke, kalau kata Bung Noel tidak anti kritik, tapi apa sebenarnya yang jadi catatan utama tadi kalau dari ICW bicara soal regulasinya pun. Mas Kurnia sudah tersambung kembali? Sudah Mbak. Silakan Mas Kurnia. Iya, dan juga ya ada cukup banyak selain dari tadi saya sampaikan regulasi yang melemahkan KPK, dan sekarang itu ada tren, setidaknya sejak Undang-Undang KPK baru ya, tidak ada lagi partisipasi publik. Presiden tidak lagi mendengarkan suara publik. Presiden menihilkan nilai-nilai demokrasi. Kenapa itu bisa saya sampaikan? Saya masih ingat betul ketika bulan September ada demonstrasi luar biasa besar menentang Undang-Undang KPK baru. Apa Presiden mendengarkan itu? Rasanya Presiden hanya mendengarkan oknum-oknum dari partai politik yang sedari awal ingin memberangus dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan selain dari itu tadi saya mau masuk pada yang tadi Mbak Priska sampaikan. Dalam tes wawasan kebangsaan yang menjadi problem hari ini, ada cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang janggal ditanyakan kepada apa yang dianggap tidak relevan, Mas Kurnia? Mungkin bisa dijelaskan di sini, singkat saja. Benar, bukan hanya tidak relevan, tapi absurd juga, karena pertanyaannya itu cenderung ada pertanyaan yang diduga melecehkan perempuan. Ada pertanyaannya yang diduga melecehkan ras-ras tertentu di Indonesia. Ada pertanyaan yang masuk pada wilayah agama, yang sebenarnya harusnya dipertanyakan terkait dengan isu-isu pemberantasan korupsi, pertanyaan ideologi, dan lain sebagainya. Maka dari itu kami nilai, selain ini melanggar hukum tes wawasan kebangsaannya, substansi yang ditanyakan kepada para pegawai absurd, tidak relevan, dan irasional. Begitu. Dan ini dalam konteks tes wawasan kebangsaan ini, karena tidak diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, berarti memang pimpinan KPK-nya yang menginginkan agar beberapa orang yang dikenal berintegritas tersingkir dari gelanggang pemberantasan korupsi. Saya rasa itu. Jadi ada upaya yang disengaja kalau kata ICW untuk menyingkirkan sejumlah pihak di KPK, penyidik-penyidik senior. Kalau Bung Noel melihatnya sama? Saya sampai detik ini belum melihat itu, Mbak. Karena jangan menjadi ukuran lah dari alih fungsi pegawai menjadi ASN itu bagian sistematik pemerintahan Jokowi ingin melemahkan KPK. Jangan. Karena saya sampai detik ini diskusi dengan Presiden bahwa Presiden masih punya komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Beliau juga sudah muak dengan para birokrat, menteri, sampai politisi-politisi yang masih coba bermain-main terhadap anggaran-anggaran yang hari ini dikawal gitu loh. Nah, yang harus kita kawal bagaimana kebijakan Ketua KPK hari ini. Itu yang lebih substansi. Bukan persoalan Presiden Jokowi, seakan-akan persoalan bangsa ini cuma di Presiden Jokowi terus. Apa fungsinya Ketua KPK, Ketua dan sebagainya. Gitu. Kalau semua persoalan bangsa ini disalahkan ke Presiden, maksud saya Mas Kurnia juga harus fair. Persoalan demo-demo yang di KPK, tolak step KPK dan sebagainya, kita tahu itu adalah kelompok-kelompok partisan. Bukan real kelompok yang mendukung KPK lebih baik. Karena saat itu momennya ada dua momen. Pertama ada soal Pilpres dan kedua ada persoalan Pilgub. Gitu. Jadi jangan juga coba di framing seakan-akan Presiden anti terhadap penegakan hukum itu sendiri. Tapi sekali lagi, kita tidak akan biarkan pemerintahan Jokowi yang terakhir ini meninggalkan legacy yang buruk terhadap persoalan korupsi. Saya sepakat dengan kawan ICW yang tidak pernah diam untuk mengkritik. Dan saya juga tidak akan pernah diam juga untuk mengkritik pemerintahan Jokowi itu sendiri. Oke, baik. Kalau dari Mas Kurnia, silakan terakhir. Ya, bukan tidak meninggalkan legacy ya, tapi sudah meninggalkan legacy yang pada akhirnya
menggembosi kewenangan-kewenangan KPK. Dan juga ke depan memang kita akan melihat Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru, yang lebih lemah, dan sebenarnya sangat berbeda, sangat kontras jika dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi seperti sebelumnya. Kalau dulu KPK itu diapresiasi, di tahun 2020 ini nih salah satu kebijakan Pak Jokowi juga karena memilih pimpinan KPK yang buruk ya. Sepanjang tahun 2020 ada 8 lembaga survei yang saya rasa kredibel. Salah satunya Kompas yang mengatakan bahwa ada degradasi kepercayaan publik kepada KPK. Bukankah itu buah dari kebijakan keliru dari Presiden yang mengesahkan Undang-Undang KPK baru dan memilih pimpinan KPK baru? Itu yang saya rasa harus dijawab. Oke, Demikian, berikutnya Jadi apakah gini, problem singkat saja, Bung Noel. dong dipahaminya gini, jangan salahkan pemerintah, salahkan perilaku para pemain-pemain di KPK Oke, baik. itu sendiri yang selalu Jadi nanti kita lihat nih buktinya siapa, Gitu apakah loh. betul KPK Mereka dilemahkan bermain atau politik, tidak, biarkan masalah publik yang politik menilai ya. praktis. Kalau sekarang kan bilang siapa yang salah dengan tunjuk-tunjukkan di sini tentu tidak akan menjawab, tapi publik akan menilai bagaimana nanti kinerja KPK ke depannya. Terima kasih Mas Kurnia, terima kasih juga Bung Noel telah bergabung di Kompas Petang kali ini. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Ya, Pak Siska. Kurnia.